Terancam diganjar denda miliaran rupiah, PT Dirgantara Indonesia mengaku ada beberapa produk mereka yang memang terlambat dikirimkan kepada pemesan. Kini PT DI berupaya menegosiasikan besaran denda dan mulai berbenah diri untuk meminimalisir keterlambatan. Koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan, berkesempatan mewawancarai langsung Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia, Budiman Saleh, dalam liputan berikut ini. Inilah pesawat NC212 pesanan pemerintah Filipina yang sempat menjadi kontroversi karena dikabarkan PT DI telat mendelivery pesawat ini, maka PT DI dikenakan denda yang cukup fantastis. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama Pak Budiman Saleh, Direktur Niaga dan Restrukturisasi dari PT Dirgantara Indonesia. Pak Budiman, benar nggak kabar bahwa banyak sekali keterlambatan yang mengakibatkan denda-denda itu? Jadi pada dasarnya kita sebagai suatu industri pesawat, itu tidak bisa lepas dari keterlambatan. Contohnya Boeing, perusahaan yang sangat besar, Airbus juga sangat besar, mereka terlambat masing-masing untuk Dreamliner 787 dan juga Airbus 400. Nah, kembali kepada PT DI, nah khusus kepada berita yang kontroversi ini tentang NC212I Filipina, saya dapat katakan nilai kontrak yang dicantumkan pada mass media itu tidak benar. Dan kemudian nilai penalti juga tidak benar. Karena apa? Penalti tersebut kita bisa negosiasikan dalam arti kita sampaikan kasus yang terjadi sebenarnya seperti apa, dan Philippine Air Force beserta Kementerian Pertahanan Filipina memahami sehingga itu dapat dijadikan nol. Artinya untuk kasusnya Filipina itu sebenarnya memang ada keterlambatan. Ada keterlambatan. Betul, ada keterlambatan, saya tidak dapat pungkiri. Terlambatannya disebabkan beberapa hal. Hingga sampai saat ini kedua pesawat yang mereka pesan, ini ya, dua ya? Ya, ada 2 unit. Itu nilai kontrak 819 juta peso, itu berhasil kita terbangkan dan juga berhasil kita dapatkan sertifikasi dari Indonesian Military Authority. Artinya pesawat ini sebenarnya sudah siap Sudah dikirim. layak. Untuk kasus yang Filipina, tapi di media tersebut juga disebutkan ada keterlambatan dari Thailand, TNI AU, Angkatan Darat juga. Gitu. Jadi kalau untuk Thailand, kita bisa ngambil contoh adalah 2 pesawat ya, di situ 2 jenis pesawat. Pertama adalah Royal Thai Police, itu CN235, yang dituduhkan sekitar 1,5 juta US, itu keterlambatan denda penaltinya. Tetapi pesawat itu tidak terlambat. Oh, itu nggak terlambat? Tidak terlambat sama sekali. Oh, yang satu lagi? Yang satu lagi dari Thailand itu adalah NC212-400 yang memang terkena faktor force major di PT DI. Hati-hati Pak. Itu di mana pada saat kita melakukan uji terbang dan mendapatkan sertifikasi, suatu musibah terjadi, yaitu salah satu engine kami kemasukan burung, jadi berimpact. Oke. Nah, atas dasar itu kita lapor kepada pemilik kontrak dan kemudian kita mengajukan proses renegosiasi lagi. Amandemen kontrak gitu. Betul. Dan sampai saat ini kita juga dibantu oleh pemerintah kita, Kementerian Luar Negeri, untuk renegosiasi dengan pemerintah Thailand. Nah, dan kemudian denda itu dikurangi. Kita berharap itu bisa turun menjadi 3,5 atau 4 juta. Tidak seperti yang diberitakan di media, harga penalti jauh lebih besar daripada harga kontrak. Jadi sebenarnya memang ada keterlambatan. Gitu. Cuma beberapa bisa dinegosiasi. Ya. Beberapa memang harus ada yang dibayar. Harus ada yang dibayar. Contohnya, itu mengganggu kinerja perusahaan nggak Pak? Tidak. Dalam arti begini, kalau memang kita harus secara profesional bertanggung jawab kepada keterlambatan tersebut, kita mengupayakan pembayarannya in kind. Dalam arti kita membuat suatu maintenance kontrak dan juga menjual spare part kepada mereka. Sebagai pembuat platform, ada juga pembuat sistemnya gitu kan. Ya, nah, sistem itu kan seperti mesin, avionik itu beli dari luar. Ya. Dan biasanya itu yang menyebabkan keterlambatan. Jadi pada dasarnya kita sangat tergantung kepada barang vendor. Itu nomor 1. Kedua, kami memiliki keterbatasan pendanaan modal kerja sehingga kami tidak bisa melakukan stock in advance. Oke. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada yang pesan baru beli gitu ya? Betul, tetapi untuk beberapa hal kita selalu menyiapkan buffer untuk long lead item, contohnya untuk engine, propeller, ya, dan landing gear. Sehingga hal-hal yang besar dan mahal dan sangat signifikan terhadap keberlangsungan atau kelancaran dari proses produksi dapat diantisipasi lebih awal. Itu kalau, ya kita sudah tahu lah permasalahannya sebenarnya karena adanya vendor yang telat atau itu solusinya
sebenarnya seperti apa nanti supaya Iya, paling nggak tidak meminimalisir lah. Kalau telat Betul. pasti ada lah gitu kan. telat, ya betul. Jadi kita berharap dengan adanya dukungan modal kerja, tentunya kita bisa melakukan stock in advance. Dan tentunya ini barang-barang yang rutin ya, selalu ada di dalam pesawat. Apalagi kita melihat pasar kita ke depan sangat besar, di mana hari ini juga Thailand itu sudah secara sirkuler memberikan kontrak 2 unit NC212I tambahan terhadap pesawat yang diklaim terlambat tadi.